Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang saya hormati, alhamdulillah kita pada hari ini sudah memasuki bulan Ramadan yang ke-13. Semoga kita bisa tetap menjalankan bulan suci Ramadan ini sampai akhir dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan nikmat berupa nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa menjalankan atau berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, penuh ampunan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Dan tak lupa juga kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa jamaah nakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada siang hari ini saya masih akan membawakan kultum pada bulan Ramadan ini, yaitu dengan tema keadaan manusia di padang mahsyar. Jamaah nabiullah yang dirahmati Allah, di kehidupan di dunia ini emang tidak kekal, tidak abadi. Kehidupan di dunia merupakan kehidupan yang fana, kehidupan yang bisa hancur, dan kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sifatnya itu adalah sementara. Ibarat kita piknik atau jalan-jalan, traveling, kita kalau capek ya istirahat, minum, itu sama dengan kehidupan kita di dunia. Kehidupan di dunia kita hanyalah mampir ngombe, istilah wong Jawa. Kemudian tidak ada satupun manusia yang bisa hidup puluhan tahun di dunia ini. Semua manusia akan meninggal dunia, tidak akan terkecuali. Dunia ini akan rusak, tidak ada yang satupun yang tersisa. Semua, mulai dari bangunan tempat ibadah, kemudian rumah-rumah akan hancur. Manusia, mulai dari yang kaya, miskin, semua akan meninggal dunia, akan tiada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah terjadinya
dunia ini rusak, atau yang disebut dengan setelah dunia ini kiamat, kita akan meninggal dunia semua dan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat, di mana tempat itu adalah sangat-sangat luas, dan di sana tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kemudian di sana sangat luas dan kering, sangat panas, yaitu tempatnya yang diberi nama mahsyar, atau disebut yang terkenal dengan padang mahsyar. Lalu oleh Allah SWT kita dikumpulkan, atau yang sudah meninggal ya dibangkitkan dan lalu dikumpulkan ke padang mahsyar. Akan tetapi perjalanan menuju padang mahsyar itu sesuai dengan amalan-amalan kita selama kita hidup di dunia. Misalkan kita banyak amal solehnya, akan berjalan menggunakan kaki atau berjalan seperti biasa. Kalau kita sering berbuat maksiat atau banyak amalan-amalan yang maksiat, berarti kita nanti akan disyarat mukanya untuk menuju ke padang mahsyar. Lalu sesampainya di padang mahsyar, orang-orang atau manusia itu pada bingung, kebingungan, cemas, menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Menunggu bingung, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan matahari sejauh atau berjarak 1 mil di atas kepala kita. Jadi di padang mahsyar kita tidak menggunakan apa-apa. Nah, dalam keadaan satu telanjang, yang kedua tidak menggunakan alas kaki, dan yang ketiga dalam keadaan belum berhitam. Kemudian Allah dekatkan matahari. Pada waktu itu manusia kepanasan, lalu mengeluarkan keringat. Di padang mahsyar tidak ada tempat untuk meneduh, tidak ada tempat untuk meneduh, tidak ada pohon, tidak ada kanopi dan lain sebagainya. Sampai-sampai manusia mengeluarkan keringatnya. Tapi macam-macam manusia yang mengeluarkan keringatnya. Ada yang hanya sedengkul, juga ada sampai usar perut, juga ada yang sampai tenggelam dan minum keringatnya sendiri. Itu tergantung amal dan perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, lalu manusia bingung dan saling bertanya. Kemudian bertanya kepada bapak mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, bilangkan kepada Allah bahwa cepat untuk diadili. Kemudian Nabi Adam bilang pergi ke nabi yang lain. Akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, bantu kami wahai Nabi Muhammad untuk bisa segera diadili. Kemudian Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, sudah sekian lama menunggu manusia ini, minta segera diadili. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadili satu persatu manusia. Kemudian ada manusia yang menerima amalnya tergantung hidup di dunia. Ada yang mengambil rapot, bahasanya sekolah rapot ya, mengambil catatan amalnya. Ada yang menggunakan tangan kanan dan juga ada yang menggunakan tangan kiri.
Pada saat itu keadaan manusia bingung, cemas, memikirkan amal. Kira-kira saya itu selamat enggak gitu. Kemudian setelah itu, setelah melewati padang mahsyar, manusia akan dihisab, ya, akan dihisab amal perbuatannya. Yang pertama kali dihisab itu adalah sholatnya. Jadi jamaah rumah Allah, mari kita tingkatkan ibadah kita, terutama sholat kita dibenarkan, disempurnakan, diusahakan selama ini diusahakan untuk berjamaah walaupun di rumah karena pandemi COVID-19 ini ya. Untuk di rumah setidaknya sholat 5 waktu dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian setelah dihisab sholatnya dan benar dan disempurnakan wudhunya. Nah ya. Kemudian setelah insya Allah kalau sholatnya kita baik, insya Allah semua amalan juga baik. Insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, setelah dihisab, kemudian amal kita ditimbang. Nah, kira-kira banyak yang berat yang baik atau berat yang buruk. Misalnya yang baik kita akan masuk surga, yang buruk nanti akan masuk neraka. Kemudian kita setelah ditimbang, manusia satu persatu akan melewati jembatan yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan itu membentang di atas neraka. Apabila manusia menyeberang itu akan terjatuh ke neraka. Itu ya, makanya ada orang muslim yang berjalan dengan cepat, secepat kilat. Kemudian juga ada yang berjalan dengan lambat, juga ada yang berjalan dengan bergelantungan diri. Itu semua karena amal dan perbuatan kita selama di dunia. Jemaah dirahmati Allah. Kemudian setelah jembatan, bagaimana caranya kita untuk bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim tersebut? Yaitu yang pertama, kita selalu menjaga lisan kita, ya, selalu menjaga lisan kita. Lisan ini harus kita jaga, tidak boleh berkata kotor, apalagi menghina orang, ghibah, fitnah orang, itu jangan sampai. Yang kedua, hatinya yang terpaku oleh masjid. Maksudnya kita sebagai umat Islam yang senang ke masjid atau setiap sholat 5 waktu selalu ke masjid, hatinya terpaku oleh masjid. Sebelum mendengar azan kita sudah di masjid. Yang ketiga adalah sholat kita. Ya, kita perbaiki sholat kita mulai detik ini ya. Yang keempat apa jamaah? Yaitu memperbanyaklah membaca Al-Quran. Nah itu, memperbanyak membaca Al-Quran. Mari mulai detik ini kita membaca Al-Quran untuk mempersiapkan diri kita untuk bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jamaah rahimahullah dirahmati Allah SWT, untuk di kultum siang hari ini atau di yang kesempatan terakhir, saya akan mengingatkan para jamaah sekalian yang berada di mana saja, bahwasannya marilah pada kesempatan hari ini, marilah kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita, amal kebaikan kita, terutama
adalah mari kita memperbaiki sholat kita. Mungkin yang sebelum Ramadan itu sholatnya bolong-bolong atau bagaimana, sekarang di bulan Ramadan mari kita bersama-sama untuk diusahakan sholat 5 waktu. Tidak hanya bulan Ramadan, di luar Ramadan juga pun kita harus selalu sholat tepat pada waktunya 5 waktu. Kemudian setelah sholat kita memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang paling baik itu adalah waktu sehabis maghrib, ya, sehabis sholat maghrib dan sholat subuh, itu paling baik. Karena apa jamaah? Membaca Al-Quran itu akan mencerdaskan, ya, 90%, maaf kalau tidak keliru ya, 90% itu akan mencerdaskan. Selain mencerdaskan juga nanti Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Kemudian untuk selanjutnya kita membiasakan ya untuk menjaga lisan kita. Hati-hati kalau berbicara ya, jangan sampai menyakiti hati orang lain, jangan sampai kita menggibah orang lain, apalagi sampai kita fitnahnya. Jangan sampai kita seperti itu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang beramal buruk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari akhiri kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri nun wal qalami yang mayasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.